Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Febri Anggranistia Dewi, NIM 1813081006. Saya dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan tes awal praktikum biokimia, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Untuk soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Inhibitor adalah molekul yang mengikat enzim dan menurunkan aktivitasnya. Contohnya adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Perbedaan reversibel dan irreversibel yaitu inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, sedangkan inhibitor reversibel atau dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya. Yang ketiga, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor tetapi tidak mengikat keduanya. Soal yang keempat, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, afinitas relatif substrat, dan inhibitor terhadap substrat. Pada konsentrasi tertentu, inhibitor dan enzim dan juga substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan substrat dalam mengikat enzim sehingga daya inhibisinya tinggi. Namun, apabila konsentrasi inhibitor dan enzim sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil dari substrat dalam berikatan dengan enzim, sehingga daya inhibisinya rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor dapat sangat kecil atau dapat diabaikan. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan dengan molekul enzim bebas dan kompleks enzim substrat, menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Soal yang keenam, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenat hati sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung. Aduk segera atau secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu atau T0, amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu T apabila perubahan warna telah sempurna, bandingkan dengan tabung 5 sebagai blanko. Mengapa terjadi perubahan warna? Terjadinya perubahan warna tersebut dapat mengindikasikan bahwa sebagian dari indikator metilen dalam bentuk tereduksi yang mana terjadinya reduksi pada metilen biru diakibatkan karena terjadi reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk fumarat. Soal ketujuh, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase, yang mana reaksinya dapat dilihat di slide. Enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan pembebasan dua atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari masing-masing kedua gugus metilennya, yaitu CH2. Dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat.
Soal ke-8, tuliskan model mekanisme inhibitor uncompetitive, yang mana model mekanismenya dapat dilihat pada slide, yaitu inhibitor yang bekerja secara uncompetitive hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tetapi tidak dapat mengikat molekul enzim bebas, yang mana kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Soal ke-9, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim adalah menghambat perusakan makanan atau sebagai pengawet makanan. Soal ke-10, dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi adalah dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga makin besar. Soal ke-11, dalam percobaan ini menggunakan indikator methylene blue. Tuliskan range kerja indikator tersebut. Range kerja indikator metilen biru adalah pada rentang pH 10,6 sampai 13,4, yaitu biru ungu. Soal yang ke-12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenat hati? Fungsi dari homogenat hati yaitu sebagai sampel yang merupakan sumber dari enzim suksinat dehidrogenase. Soal ke-13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini dan tuliskan rumus kimianya. Fungsi dari parafin oil yaitu agar metilen biru tidak teroksidasi kembali serta berperan sebagai penutup lapisan agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Rumus kimia dari parafin oil yaitu CnH2n ditambah 2, yang mana N merupakan nomor karbon atomnya. Soal yang 14, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi, tentukan cara menghitungnya. Cara menghitung derajat inhibisi yaitu persen inhibisi sama dengan A blanco dikurang A sampel dikali 100% dibagi dengan A blanco. Soal 15, data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut, yang mana datanya dapat dilihat pada tabel. Konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Yang mana untuk nomor A, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. B, jenis inhibisi pada percobaan itu, dan C, tentukan harga Ki terhadap A dan B. Jawaban dari A. Dari perhitungan pada tabel dapat diperoleh kurva sebagai berikut, yang mana kurvanya dapat dilihat pada slide. Kemudian, untuk menentukan nilai Km dan V maksimum dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. 1 per V0 sama dengan Km dibagi dengan V maksimum dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per V maksimum. Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat ditentukan bahwa Y menyatakan 1 per V0, gradien atau M menyatakan Km per V maksimum, serta intercept B menyatakan 1 per V maksimum. Diketahui bahwa harga V maksimum merupakan harga saat X sama dengan 0 sehingga A, Y sama dengan 0,0002X ditambah 0,4518 yaitu pada tanpa inhibitor didapatkan 1 per V maksimum sebesar 2,21 μmol per menit. Untuk yang B dengan inhibitor A, dengan persamaan regresi Y sama dengan 0,0004X ditambah 0,5412, yang mana didapatkan 1 per V maksimum sebesar 1,85 μmol per menit. Untuk yang ketiga dengan inhibitor B didapatkan 1 per Vmax yaitu sebesar 0,86 μmol per menit. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah minus 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0 sehingga untuk tanpa inhibitor didapatkan
Km sebesar 4,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Dengan inhibitor A didapatkan Km sebesar 7,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Dengan inhibitor B didapatkan Km sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Untuk yang kedua, jenis inhibisi pada percobaan itu yaitu inhibisi non-kompetitif. Untuk yang C, harga KI terhadap A dan B. Untuk harga KI terhadap A didapatkan sebesar 0,382 dengan perhitungan yang dapat dilihat pada slide. Dan KI terhadap B dapat didapatkan sebesar 0,406 yang mana perhitungannya dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah penulisan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.